Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kelas 6 MUAS, bagaimana kabarnya? Ya. Hari ini kita kembali lagi ketemu di pembelajaran TIK ya. Masuk bab ketiga. Ini bab yang terakhir untuk semester 1 ya. Bab 3 ini ada di, kalau kalian lihat bukunya, ada di halaman 61 ya, 61 dan seterusnya. Yaitu judulnya membuat diagram. Nah, apa itu diagram? Diagram itu seperti gambar berikut. Nah, jadi gambar berikut ini itu namanya diagram, dan inilah nanti yang akan kita salah satu ya contohnya yang akan nanti kita buat. Baik, kita langsung saja. Untuk hari ini kita mungkin mengenal dulu diagram-diagram apa saja ya. Jadi di aplikasi MS Word-nya ini ada namanya, itu kita tetap masih di tab insert ya. Dia ada di tab insert ini. Sudah pernah dulu Ustazah perkenalkan secara umum saja gitu ya. Yaitu namanya Smart Art. Smart Art. Namanya cukup cantik ya, cukup menarik. Karena untuk smart ini artinya pintar ya, smartphone misalnya gitu ya. Berarti handphone yang pintar, smart TV sekarang gitu ya, nah, juga ada, berarti TV-nya pintar. Nah, ini smart art ya. Jadi tampilan yang cantik namun mempermudah pekerjaan kita, nah, gitu ya namanya. Jadi ini adalah berisi bentuk-bentuk diagram. Baik, kita langsung klik aja di sini smart art ya. Jadi dari tab insert ada di sini smart art. Kita klik. Nah, sini akan muncul. Ini all. Nah, ini semuanya kita satu-satu dulu ya. Ada namanya bentuk list. Jadi kalau kalian klik list, maka ini akan muncul di sini. Ini semua bentuk-bentuk list. Apa itu bentuk-bentuk list? Bisa dilihat lagi kalau ke bawahnya, bisa diturunkan. Bentuk list kita klik dulu salah satunya, misalnya ya ini kah gitu ya, atau ini yang paling, yang umum aja. Bentuk list ini membentuk mengurutkan, bukan seperti misalnya list yang sudah mengumpul tugas, nah, gitu ya. Jadi kalau di dalam buku di halaman 63 gitu ya, membuat diagram yang tidak berurutan. Dia tidak berurutan ya, terserah saja siapa yang mau di pertama misalnya ini ya, siapa yang mau pertama di sini, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana bentuk jadinya, ada di sebelah kanan ini. Misalnya Ustazah klik yang ini. Nah, ini nih contohnya. Nah, gitu ya. Jadwal pelajaran juga bisa di sini. Misalnya di sini. Nah, ini bisa untuk jadwal pelajaran. Bentuknya list ya. Nih, misalnya. Agak lama tuh nih. Ya, ini namanya bentuk list. Membentuk tipe diagram yang tidak berurutan. Atau misalnya ini yang paling bawah. Agak lambat ya loadingnya. Kalau merekam tuh begitu ya. Ya, ini seperti ini ya. Itu diagram bentuk list. Lalu kemudian proses. Ini bahasa Inggris ya, proses. Kita lihat yang paling umum dulu ya. Nah, ini misalnya proses, ini lihat. Misalnya proses apa ya? Proses pembuatan pakaian misalnya, dari kapas lalu jadi benang lalu apa dan seterusnya. Nah, ini kita pakai diagram yang proses. Ini contoh yang paling sederhananya. Bisa bentuk yang ini misalnya ini ya. Atau misalnya yang mana lagi? Misalnya ini yang lingkaran. Lambat ya. Kita lihat ya, sebentar dulu. Lambat. Kalian bisa lihat juga di sebelah kanan ini ya, ada kursor di sebelah kanan panah ke bawah itu banyak sekali bentuk-bentuknya ya. Misalnya ini juga ada yang di dalam. Nah, itu ya tadi, ini yang lingkaran ya, agak lambat. Atau proses-proses yang gini kan misalnya, nah, gitu ya, lebih cantik. Jadi kelihatan indah lah gitu ya. Apa yang kita ingin buat itu jadi kelihatan lebih indah. Itu bentuk proses ya. Tarik dulu. Sudah ada list, bentuk yang tidak beraturan, tidak berurutan.
Ini untuk membuat diagram yang proses. Kemudian ini yang ketiga, cycle atau siklus, ya, untuk membuat siklus. Misalnya ini contoh yang paling sederhana. Ini misalnya siklus daur air gitu ya, misalnya. Dia kan berulang kembali gitu ya. Air, atau misalnya siklus rantai makanan gitu ya. Ini pernah dipelajari kelas 5 ya. Bentuknya macam-macam ya, ada yang begini, gitu ya. Tinggal kita pilih aja. Nah, ada yang begini dan sebagainya. Jadi ini cycle atau siklus ya, untuk membuat diagram siklus. Lalu kita masuk ke hierarki. Nah ini adalah yang biasa kita buat untuk struktur organisasi. Misalnya tadi yang saya kasih contoh itu, nah itu adalah contohnya itu pakai ini ya, struktur organisasi. Misalnya di atasnya ini adalah ketua gitu ya, lalu kemudian sekretaris, bendahara, anggota dan sebagainya gitu ya. Bentuknya juga macam-macam, cantik-cantik. Nah, tinggal kita pilih aja ya, seperti itu. Ini namanya bentuk hierarki untuk struktur ya, lebih cocok untuk struktur. Ada yang bentuk bulat juga, gini ya, lihat ini. Baik, lalu yang selanjutnya adalah bentuk relationship atau hubungan ya, untuk ada hubungannya. Misalnya ini, ini dia tidak seimbang. Kalau ini misalnya ini semacam ketidakseimbangan, balance ya. Ini hubungan siklus, ini hubungan funnel, ini misalnya hubungan yang saling bertemu, ini hubungan yang saling bertolak belakang. Ini ya, intinya yang ada hubungannya, berbentuk piramida juga ada gitu ya. Tinggal lihat kita mau pilih yang seperti apa ya. Intinya ini yang saling berhubungan, berkaitan gitu ya. Lalu ada bentuk matriks. Nah, matriks ini biasanya 4 kuadran. Ini biasanya yang dia 4 ya, 4 dia kuadran, misalnya 4 bagian gitu ya, yang saling berhubungan di antara bagian-bagian ini saling berhubungan dalam satu diagram. Ini namanya matriks ya. Ada lagi bentuk piramida. Nah, piramida ini piramida terbalik. Misalnya biasanya ini untuk misalnya yang rantai makanan itu ya, jaring-jaring makanan misalnya gitu ya. Yang paling atas yang mana, yang paling bawah, lalu kemudian paling bawah dan paling banyak, nah, gitu deh. Ini terbalik, ini ya. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah picture, yang ada hubungannya dengan gambar. Artinya ketika kita mengklik ini, nanti di sini akan muncul gambar kita juga, gambar misalnya. Kita bisa sisipkan gambar ya di dalam diagram ini. Ya. Jadi selain teks, kita tulis misalnya ada fotonya, langsung kita masukkan di sini ya. Jadi gambar atau foto yang ada di laptop bisa kita sisipkan ada di diagram ini ya. Demikian ini beberapa macam diagram ya, beberapa macam diagram. Kemudian kita coba praktekkan salah satunya, misalnya kita contoh dulu yang paling sering kita gunakan nantilah ya. Biasanya hierarki ini, untuknya hierarki. Silakan lihat, kita pilih yang ini ya. Nah, untuk selanjutnya kita pilih yang mana kita inginkan. Nah, selanjutnya nanti Ustaz ajarkan bagaimana cara menambah dan menghapus bagian-bagian ini gitu ya. Kita pilih yang ini, klik ini, akan muncul ini, lalu tulis ini oke, klik oke. Ya, nanti akan muncul di sini ya, seperti itu. Saya besarkan dulu ya. Kecilkan. Bisa dikecilkan biar kelihatan semua. Ya, ini sudah muncul. Teks ini maksudnya ya kita tulis di situ, misalnya ketua gitu ya. Kecilan kebesaran. Kecilkan dulu tulisannya ya. Ini 52 kalau besar memang. Ya, misalnya gitu. Misalnya gitu ya. Ini misalnya Ustazah tulis aja ketua. Nah, itu maksudnya. Jadi teks ini kita tulis teks di situ. Lalu kemudian misalnya kita mau nambah di sini gitu ya.
Ya, baik. Kita lanjut. Tadi perekamannya itu 10 menit aja. Lanjut. Ya, bagaimana cara menambah dan menghapus shape gitu ya. Ustazah sudah tambah. Ya, misalnya kita mau nambah nih di sini ya. Ada kita mau tambah. Bagaimana caranya? Bisa kita misalnya yang sini ya. Yang sini kan ini ada 3 nih. Kita mau nambah jadi 4. Misalnya kita klik di salah satunya kotak, misalnya yang di tengah. Lalu kemudian perhatikan kalau sudah diklik di sini itu akan muncul ini desainnya, Smart Tools-nya akan muncul desain, dan kita langsung lihat aja ke sebelah kiri. Ini ada Add Shape. Nah, kita tinggal milih di situ. Add Shape after, before, above, below, asisten. After ini berarti setelahnya, before sebelumnya, above itu di atas, below di bawah, asisten ini sebagai asistennya, pembantunya gitu ya. Nah, saya ini kita mau nambah di sini ya, terserah mau nambah di kanan apa di kiri. Kalau misalnya mau nambah di kanan berarti kan setelahnya, berarti after. Kan saya after. Kita klik Add Shape after. Iya, apa yang terjadi? Iya, itu dia ya. Jadi nambah di sini sebelah kanannya gitu ya, yang sudah baru. Lalu kalau misalnya kalau yang di sini bagaimana? Misalnya di sini, oh kita menjadikan 2 nih biar seimbang gitu ya. Ini bisa dari ke sini aja, di sini saja dia. Dari atas, lalu kita klik Add Shape, lalu di asisten ya, di bawahnya kan, di bawahnya ini apa pembantunya. Asistennya ini ada cuma 1 kan, asistennya jadi 2 gitu ya. Jadi Add Assistant. Iya gitu ya, jadi ada 2. Nah, gitu. Ini cara menambah shape-nya, cara menambah bagian-bagian diagramnya. Lalu bagaimana kalau kita ingin menghapusnya? Ya cara paling gampang sih di undo aja ya. Kalau yang itu tadi yang ingin dihapus ya, kalau misalnya yang lain ingin dihapus, misalnya gini ya, kita klik di sini, misalnya ini kita ingin hapus. Ada 2 cara. Ketika kita klik ini muncul seperti ini tandanya sudah diklik, maka langsung di tombol keyboard kalian, tombol laptopnya, klik delete. Nah, gitu aja. Gitu ya. Ini Ustazah. Nah, langsung terhapus ya. Kita undo lagi. Atau cara yang kedua. Cara kedua bisa dengan klik kanan, lalu ada cut. Klik cut, ya langsung terhapus. Ya, seperti itu ya. Ya untuk sementara itu dulu yang bisa Ustazah sampaikan. Jadi tadi bermacam-macam diagram, jenis-jenis diagram, lalu kemudian cara menambah dan menghapus bagian diagramnya ya. Semoga bisa dipahami, dipraktek juga di rumah gitu ya, dipraktekkan di rumah, jadi bisa mengerti. Kalau misalnya masih ada ketika dipraktekkan ada kesulitan, silahkan langsung tanya ke Ustazah ya. Oke, demikian dari Ustazah, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.